sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Leluhur, ada invasi musuh. Yan Yun berteriak dengan tergesa-gesa. Lihatlah di udara, kerusuhan telah terjadi. Yan Yun mendengus dingin. Apakah sepertinya itu karena sekte boneka dewa kita sudah lama tidak keluar gunung? Setiap orang yang berani masuk tanpa izin, itu berarti mereka datang untuk mencari kematian. Kami akan memberi mereka pelajaran berharga hari ini. Nenek moyang di altar mendengus dingin. Garis-garis hitam putih di wajahnya berkedut, lalu dia mengangkat tangannya dan melambai. Kemudian muncul kilatan di depannya, dan sebuah peti mati tiba-tiba datang dari kejauhan. Lalu tutup peti matinya meledak, dan dari peti mati itu, sesosok perlahan keluar. Sosok ini berambut putih, wajah sehangat batu giok, dan tetapi itu nampak seperti pria ataupun mungkin seperti wanita. Corak wajahnya agak pucat, lalu mulutnya dijahit dengan benang merah. Dan karena itulah sosok itu terlihat seperti mayat yang diubah menjadi boneka. Baishan, pergi dan bunuh mereka. Jangan sampai mereka tersisa di sini, karena nenek moyang di altar sudah memberi perintah itu. Sosok ini nampak seperti raja di dunia yang keluar dari udara. Ia berkata, jangan khawatir tentang cicitmu, leluhur. Aku Dewa Abadi Putih ada di sini, tenanglah. Ini akan baik-baik saja. Ini hanyalah anak-anak yang bodoh, yang tidak tahu dari mana mereka berasal, dan mereka telah berani memprovokasi sekte boneka dewa kita. Jika melihat seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis, tidak banyak kekuatan yang berani memprovokasi sekte boneka dewa kita. Wajah nenek moyang ditutupi belang hitam putih, menunjukkan senyum percaya diri dan bangga. Ia lalu mengamati pertarungan sengit di udara. Tunggu leluhur, lihat raksasa itu, mungkinkah itu berasal dari klan Genshin? Yan Yun melihat dengan hati-hati ke arah kehampaan saat ini. Karena masih ada jarak tertentu di udara, itu nampak tidak terlalu jelas. Kemudian Yan Yun melihat raksasa itu mengaum dan mengayunkan tinjunya ke kehampaan. Leluhur segera bereaksi ketika ia mendengar ini, lalu dia segera mengangkat kepalanya. Saat ini, mata berbinar dan berkata, sungguh dia adalah dewa asli yang hidup. Cepat beritahu Patriark Bodhidharma. Kakek dan cucu itu, mereka sangat bersemangat setelah melihat ini. Perjalanan sekte boneka Shen selama ini tidak sia-sia. Akhirnya mayat dewa asli ditemukan. Namun mereka tidak bisa lagi disempurnakan menjadi boneka dewa, dan adapun dewa asli yang masih hidup, bahkan belum pernah terdengar sebelumnya. Sekarang peti mati ini telah berhasil disegel, dan hanya perlu budidaya untuk menjadi boneka dewa yang lebih kuat. Peti mati merah di altar kolam darah, saat ini sudah berhenti bergetar, lalu itu mengambang dengan mulus di atas genangan darah, dan tertutup rapat dengan lingkaran kunci besi. Lalu ada berbagai karakter rahasia yang rumit di dalamnya. Tapi dibandingkan dengan boneka dewa yang dimurnikan oleh dewa aslinya, boneka dewa ini lumayan berkualitas. Karena bakatnya sangat tinggi, dan mungkin akumulasinya cukup mencapai tingkat keabadian. Mari kita biarkan boneka ilahi Baishan yang memimpin terlebih dahulu, karena ia juga merupakan boneka dewa yang sangat diandalkan oleh nenek moyangnya. Kekuatan pun unggul, sebab kekekalan Tuhan tidak terkalahkan. Nenek moyang mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Karena melihat boneka peri putih yang dikeluarkan, ia merasa puas. Tepat ketika kakek dan cucunya memandang boneka dewa abadi putih yang baru saja terbang, itu langsung ditembak mundur dari udara dan jatuh. Kemudian dia berjalan langsung ke altar, dan itu membuat nenek moyang belang terkejut. Lalu beberapa sosok muncul di sekitar dan bergegas maju untuk menangkap boneka dewa abadi putih. Tangkap saja mereka. Lalu mata leluhur dan Yan Yun menyusut, karena kepala boneka dewa abadi putihnya hilang. Namun kenapa tidak ada darah yang disemprotkan sama sekali? Lalu daging dan darah di bawah kulitnya pun sudah menjadi hitam. Sekarang terlihat tidak ada kehidupan dalam dirinya. Lalu darah di dalam tubuhnya pun semakin terkuras. Siapa yang berani melukai boneka dewa abadi putihku? Kemudian di udara, sosok yang ramping seolah muncul begitu saja. Lalu dia memandangi banyak sosok di altar dengan mata dingin. Dan saat sosok ini muncul, kali ini pupil Yan Yun menyusut hingga seukuran lubang jarum. Ia gemetar seperti orang gila, lalu berkata, itu dia. Yan Yun bereaksi kaget dan berteriak, Sikit Yan Yun, apakah Anda mengenali orang ini?
Yan Yun berkata, "Leluhur, dia adalah dewa asli yang saya bicarakan. Ini adalah dewa asli yang masih hidup." Ketika nenek moyang mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Ia sedikit mengepalkan tangan dan menangkupkan tangan lalu berkata, "Ternyata dia adalah sahabat Xiao Sun. Saudaraku, apa maksudnya ini? Pasti ada kesalahpahaman." Yan Yuan berkeringat dingin, lagi pula dia tidak akan pernah memikirkannya sebelumnya. Xiaoyan mengejarnya ke sini karena dia telah merampas segalanya dari tubuhnya. Mengapa Xiaoyan mengejarnya? Mengapa tak ada alasan yang pasti tentang itu? Kemudian peti mati itu terbuka dan Xiaoyan melihat langsung ke peti mati merah di altar itu. Ia berkata dengan dingin, "Saudara laki-laki, ini adalah boneka dewa yang baru saja saya sempurnakan. Jika saudara sangat menyukainya, saya juga punya beberapa boneka dewa yang bagus di sini. Itu bisa diberikan kepada saudara. Bagaimana Anda mau?" Leluhur belang terus mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, tutuplah. Itu sudah menghabiskan ratusan boneka dewa." Baru saat itulah Yan Yuan mengetahuinya bahwa setelah Xiaoyan tiba, matanya bahkan tidak berhenti padanya. Inilah penjelasan mengapa Xiaoyan tidak datang ke sini hanya untuk menemukannya saja, tetapi ada maksud lain dari itu. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya, lalu mengangkat tangannya dan memukul. Kemudian tinjunya itu terangkat ratusan kaki di udara hingga menembus awan. Tinju besar itu menyebabkan sosok-sosok di altar lari ke segala arah. Leluhur berkata, "Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu jangan salahkan nenek moyang karena tidak peduli dengan kebaikan manusia." Kemudian nenek moyang belang melambaikan tangannya. Lalu beberapa peti mati terbang keluar dan langsung menuju tinju besar Xiaoyan. Dan ketika itu disentuh, peti mati itu langsung meledak. Kemudian saat ini muncul beberapa boneka dewa. Namun di tangan Xiaoyan, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Terjadilah sebuah ledakan besar dan semua boneka ini hancur berkeping-keping. Tinju Xiaoyan pun tidak pernah berhenti menghancurkan itu. Nenek moyang belang masih berdiri di atas altar. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengertakkan gigi lagi. Lalu dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa peti mati lagi. Namun hasilnya sama saja. Ia tidak bisa menahan tinju Xiaoyan sama sekali. Kemudian melihat hal tersebut, leluhur belang segera membentuk segel dengan tangannya, lalu genangan darah di altar melonjak, dan itu dengan cepat berubah menjadi perisai darah setinggi 100 kaki di depanku. Ledakan pun terjadi lagi. Kemudian muncul perisai darah terbuat dari daging dan darah ratusan dewa yang memancarkan bau yang menyengat, dan sudah menjadi hitam dan tidak ada bekas darah merah sama sekali. Yan Yuan berkeringat dingin bertarung melawan Xiaoyan, dan perasaan hancur itu kembali lagi padanya. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan, dan saat ini dia tidak menyangka nenek moyangnya akan sama. Raja mayat ke-6 keluar sekarang. Setelah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, nenek moyang belang itu berteriak dengan tajam. Di bintang tengkorak ini, ada lubang hitam di rongga mata yang seharusnya menjadi bola mata. Lalu di bagian bawahnya berwarna gelap. Kemudian peti mati yang telah lama disegel tiba-tiba bergetar, dan salah satu telapak tangan merah tiba-tiba muncul. Segera, cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari peti mati itu. Setelah perisai darah menemui jalan buntu untuk beberapa saat, namun itu masih tetap kewalahan. Kemudian retak dengan cepat dan akhirnya meledak. Saat tinju Xiaoyan hendak melangkah maju lagi, cahaya berdarah yang keluar dari jauh menghantam tinju setinggi ratusan kaki, lalu membuat tinju itu terhenti secara tiba-tiba. Bisa diperhatikan dengan cermat, yang menghalangi tinju itu adalah sosok berwarna merah darah, dan itu nampak seperti orang yang memiliki kulit. Saat ini, lengan yang menghalangi itu benar-benar memblokir pukulan Xiaoyan. Raja mayat ke-6, ia dipelihara oleh darah 100.000 orang. Jadi gunakanlah roh jahat sebagai kekuatan Anda, tapi melawannya secara bertahap akan mempengaruhi pikiran Anda dengan aura ganasnya. Namun dengan demikian, pasti ia dapat dilenyapkan, lalu minumlah darahnya.